Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih. Jangan lupa ya, nanti kalian absen melalui form yang Pak Guru bagikan melalui link. Jadi kalian ketahuan yang hadir selain hadir di meeting ini juga kalian hadir dalam form. Nah, baiklah. Anak-anakku semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tidak terkena atau terkena virus COVID-19 ini. Jagalah kesehatan kalian di rumah ya. Ya, dengan membantu orang tua kalian membersihkan rumah, bangun tidur, membersihkan rumah, merapikan tempat tidur. Nah, baiklah. Tahukah kamu materi pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah bentuk kerjasama yang berkaitan dengan potensi dan prestasi kaitannya tentang SEA Games. Nah, nanti kalian akan Pak Guru share video. Nah, Pak Guru harapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa memahami bentuk-bentuk potensi ekonomi yang berkaitan erat dengan kegiatan yang untuk memunculkan prestasi antar negara ASEAN atau yang disebut dengan SEA Games. Nah, apakah itu SEA Games dan apa saja bentuk ekonomi yang berkembang? Nah, nanti kalian akan membaca melalui media yang akan Pak Guru paparkan. Ya, kalau ada pertanyaan di media yang akan Pak Guru paparkan, kalian bisa bertanya setelah pembelajaran ini selesai. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Berikut ini tentang media yang akan Pak Guru paparkan, yaitu tentang mendulang ekonomi, mendulang prestasi dan mengembangkan ekonomi. Nah, kalian bisa lihat di konten yang Pak Guru sudah bagikan ya. Ya, ini bisa terlihat videonya jelas? Jelas ya? Ya, akan Pak Guru full screen ya. Ya. Nanti kalian juga bisa melihat video ini di file yang akan Pak Guru bagikan. Nah, untuk halaman kedua yaitu halaman 48. Bukunya dilihat baik-baik. Nanti bisa kalian baca di buku ini sama teksnya dengan ada yang di buku.
perhatikan teksnya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, ya. Nanti setelah ini Pak Guru akan memberikan beberapa pertanyaan atau kalian yang bertanya ke Pak Guru. Ya, ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan ya. Ada 5 buah pertanyaan. Yang pertama, kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN? Yang kedua, di mana SEA Games dilaksanakan? Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Dan yang keempat, sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Dan yang terakhir, yang kelima, apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan atau Palembang? Ya, itu ya tadi ya. Tentang bacaan teks mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Silahkan Pak Guru berikan kesempatan kalian bertanya tentang materi yang sudah disampaikan. Silahkan, ada yang mau bertanya? Oh, Mbak Rindi, silahkan menyalakan videonya. Silahkan tanya Mbak Rindi. Kalau menjadi atlet itu harus bagaimana, Pak? Kamu ingin jadi atlet, Mbak Rindi? Gimana? Atlet baca puisi atau atlet taekwondo? Ya, kalau ingin menjadi atlet, berarti kamu harus memupuk dari sekarang, mengasah bakat, mengikuti kegiatan yang kamu sukai. Nah, ingin menjadi atlet apa, Mbak Rindi? Mbak Rindi ingin menjadi atlet apa? Atlet bulu tangkis. Atlet bulu tangkis. Oh, berarti mulai dari sekarang, Mbak Rindi sering-seringlah ya, kalau kamu di rumah ya menonton video yang kemudian bisa berlatih bulu tangkis melalui grup PB, misalnya Persatuan Bulu Tangkis di mana kamu tinggal. Selain itu, kamu ikuti kejuaraan-kejuaraan ya yang kaitannya tentang masa depan kamu. Begitu Mbak Rindi, semangat ya untuk menjadi atlet. Ya, silakan yang bertanya selanjutnya siapa? Ya, sama-sama Mbak Rindi, belajar di rumah tetap semangat. Siapa? Yuk selanjutnya siapa yang bertanya? Mas Restu, menyalakan video. Ya, silahkan. Ya, Mas Restu. Pak, kalau ASEAN itu di mana, Pak? Apa Mas? Ulangi lagi. Kalau di info ASEAN. Oh ya, kamu ingin mencari info ASEAN ya Mas? Ya, kalau kamu ingin mencari info ASEAN, bisa kamu bentar. Nah ini, Pak Guru ketikan ya. Kalau ingin mencari info ASEAN, kamu bisa mencari di ini, di Setnas, trip ASEAN.id.
Nah, ya, kalau kamu ingin mencari info-info tentang ASEAN, kamu bisa klik nanti di website ini, alamat Google-nya asean.id. Sudah paham, Mas Restu? Atau teman-teman yang lain sudah paham? Ya, terima kasih Mas Restu. Yang lain, silahkan bertanya. Saya Pak, Oh ya, Mas Danang, silakan Mas Danang. di Indonesia itu tahun berapa saja ya Pak? Apanya Mas? SEA Games-nya. Oh, baiklah. Di Indonesia itu dilaksanakan kapan saja SEA Games-nya begitu Mas? Iya. Halo? Oh ya, baik. Di Indonesia itu sudah beberapa kali ya Mas dilaksanakan SEA Games, yaitu tari tahun yang terakhir kemarin itu tahun 2011 Mas, ya SEA Games yang terakhir kemarin dilaksanakan tahun 2011. Nah, sebelumnya tahun 97, kemudian tahun 1987 dan 1979. Berarti ada berapa kali Mas? 2011, 2011, 97, 87, dan 79. Berarti berapa kali? Berapa kali? 4? 4 kali. Iya. Ya. Begitu jelas, Mas? Jelas Pak. Oh ya, jelas ya. Terima kasih. Nah, anak-anakku semuanya, kalau kalian sudah jelas, kalian nanti bisa mengerjakan menjawab pertanyaan dari bacaan mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Tadi ya, 5 pertanyaan tadi bisa kalian jawab melalui link. Begitu? Ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain mungkin? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, marilah kita lanjutkan ke materi selanjutnya, materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang lambang, arti, bendera, dan logo ASEAN. Kalian bisa membuka halaman 50 ya. Setelah kalian mempelajari SEA Games yang kaitannya erat dengan potensi ekonomi, kerjasama, kemudian kesatuan ya dalam kegiatan olahraga kan harus bersatu ya. Kalian juga kalau di rumah mengerjakan pekerjaan rumah masing-masing itu tidak akan selesai. Tapi kalau kalian kerjakan bersama-sama, kalian akan cepat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, berikutnya nanti kita setelah mempelajari games itu, nah kita akan lanjutkan mempelajari tentang logo dan bendera ASEAN. Iya, masih ingat berapa negara jumlah anggota ASEAN? Ya, Pak Guru harapkan kalian masih ingat tentang jumlah negara ASEAN anggotanya. Nah, berikutnya adalah Pak Guru akan share video arti dan bendera serta logo ASEAN berikut ini. Perhatikan ya, video yang akan Pak Guru sampaikan.
Ya, itulah anak-anak tentang pengertian logo. Nah, nanti Pak Guru akan setelah ini Pak Guru akan men-share video contoh cara pembuatan logo, misalnya untuk logo klub sepak bola untuk sekolah kalian, yaitu Bangsawan Gebangsari 1 ya. Simak-simak baik-baik. Ini dia videonya. Selamat memperhatikan contoh videonya. Baiklah, contohnya adalah logo tentang sepak bola untuk SD kita atau sekolah kita ya. Kita buat seperti ini bentuknya. Kalian nanti bisa bebas menggambar, terserah kalian. Nah, ini misalnya ini adalah, kita ambil di tengah di sini. Kalau kalian kesulitan menggunakan tangan kalian secara langsung, bisa kalian gunakan alat bantu, entah itu penggaris ataupun alat bantu yang lainnya. Misalnya di sini bangsawan, kemudian tambak. Ini Bangsawan Tambak FC ya. Kita buat logonya huruf B mungkin di sini. Huruf B yang besar. Itu adalah menunjukkan bangsa. B dari besar menjadi kecil. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini angka 1. Yang artinya B ini menunjukkan bangsa, Gebangsari, dan angka 1 ini menunjukkan Gebangsari 1. Nah, bisa kalian blok menjadi warna sesuai dengan kalian inginkan. Ini secara sederhana saja, contohnya seperti ini. Bisa kalian tambahkan bintang di sini mungkin ya. Nah, karena tahun pertama, nah seperti itu contohnya. Nah, ya itu tadi ya tentang logo ASEAN. Nah, nanti Pak Guru akan memberikan linknya. Ya. Baiklah, itu tadi anak-anakku semuanya tentang logo. Ya. Sekarang kalian bisa bertanya tentang logo, baik itu logo yang akan kalian buat ataupun logo yang tentang akan kalian kerjakan nanti di rumah, yaitu kalian membuat logo, bisa kalian memilih temanya untuk diri kalian sendiri, kelompok, ataupun keluarga bersahabatan tentang kalian. Nah, itu ya. Nanti kalian bisa berusaha semaksimal mungkin tentang menggambar logonya. Silahkan kalian tanyakan dulu tentang logo-logo yang sudah Pak Guru sampaikan, silahkan. Ada yang bertanya? Mas Seto mungkin, silahkan. Pak, boleh. Ya Mas Seto. Halo? Ya Mas Seto. Pak, boleh tidak membuat logo kelompok belajar. Oh ya. Bolehkah membuat logo atau simbol tentang kelompok belajar? Ya, boleh Mas. Boleh kamu nanti membuat simbol atau logonya tentang kelompok belajar yang kamu sukai. Misalnya tentang kelompok belajar kamu, apa ya kemarin, smart atau apa ya Mas? Smart ya Mas? Ya, bisa kamu dengan kelompok belajar kamu membuat logo. Nanti bisa didiskusikan melalui WA atau yang lainnya.
Begitu jelas Mas Neto? Jelas. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya ada yang ingin bertanya lain? Silahkan. Silahkan. Oh, Mas Ivan. Ya, Mas Ivan, gimana? Pak, logonya dibuat di buku gambar penuh apa tidak, Pak? Oh iya, ya, terima kasih. Nanti kamu menggambar atau mengerjakan logonya di blok ya, seperti yang tadi Pak Guru contohkan, menggambar logo di buku gambar penuh. Ya, gambar penuh yang kalian miliki. Ya, diwarnai tentang langkah-langkahnya tadi sudah dijelaskan ya, yaitu memilih tema, kemudian membuat simbol atau gambar yang mewakili tema, kemudian menulis kata atau kalimat mewakili tema, dan yang terakhir adalah tulis arti, simbol, gambar, dan warna dari logo tersebut seperti yang tadi Pak Guru sudah contohkan. Sudah? Tidak ada pertanyaan yang lain? Nah, baiklah anak-anakku, kalau kalian tidak ada pertanyaan yang lain, Pak Guru simpulkan ya, tentang yang pertama kalian pelajari tentang adalah potensi ekonomi dan prestasi antar negara anggota ASEAN yang dalam hal ini diselenggarakan dalam bentuk SEA Games. Nah, di situ kalian melihat ataupun membaca dalam teks bacaan isinya adalah mengembangkan kegiatan wirausaha di sekitar tempat kegiatan SEA Games tadi, baik itu dibangun hotel, dibangun merchandise, dibuatlah merchandise atau kerajinan-kerajinan tangan. Nah, setelah adanya potensi ekonomi dan prestasi yang ada di SEA Games, nah kalian juga tadi belajar tentang arti dan logo ASEAN. Arti dan bendera logo ASEAN. Nah, sudah kalian pelajari. Nah, kemudian tentang logo-logo yang ada di lingkungan sekitar. Tadi contohnya Dinas Pendidikan, Hari Anak, kemudian logo ketahanan lingkungan. Nah, kalian juga nanti tugasnya membuat logo tentang atau simbol tentang kalian sendiri atau kelompok kalian atau temanya tentang lingkungan, terserah kalian ya. Yang penting kalian kerjakan di buku gambar, kemudian 1 halaman, di blok warna sehingga jelas nanti kalian tuliskan apa makna simbol dan makna warna tersebut. Ya, Pak Guru kira cukup sekian. Kalian belajar hari ini secara daringnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf semuanya anak-anakku. Ya, marilah nyalakan mic-nya. Ayo, nyalakan mic-nya. Ya, nyalakan mic-nya, nanti kita, jangan lupa ya, nanti tugasnya dikerjakan, kita share nanti linknya melalui WA. Sudah, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.